kalau ini dijadikan rujukan sebagai konflik agama, justru di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 menegaskan bahwa kepada Musa, kaumnya Musa telah diberikan tanah suci, yaitu Israel. Dan sekarang tanah Palestina itu sebagai tanah wakaf yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman. Bagaimana dengan ungkapan Al-Quran sekarang? Nah, ini penting ini. Justru anehnya Al-Quran sendiri, kalau ini dijadikan rujukan sebagai konflik agama, justru di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 menegaskan bahwa kepada Musa, kaumnya Musa telah diberikan tanah suci, yaitu Israel. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah 21 digambarkan Nabi Musa itu menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi udkhulu al-ardal muqaddasallati kataballahu lakum. Wahai kaumku, ya qaumi udkhulu, masuklah al-ardal muqaddas, ke tanah suci, allati, yang oleh Allah kataballahu lakum, diberikan kepadamu. Nah, bagaimana teks ini kemudian dipahami oleh orang-orang pejuang Hamas Palestina sekarang? Sejak orang-orang Israel menolak Muhammad sebagai nabi terakhir, maka perjanjian ini sudah batal, katanya. Dan sekarang tanah Palestina itu sebagai tanah wakaf yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman. Itulah. Jadi ini Quran ini katanya batal karena sejak orang Yahudi menolak Isa al-Masih dan Muhammad, itu kira-kira. Nah, itu satu. Kemudian kalau Palestina itu, Palestina modern, memakai dalil agama untuk menguasai Israel, maka mereka harus mau disamakan dengan apa yang dikenal dalam Quran kaum raksasa, kauman jabarin. Kauman jabarin, orang-orang raksasa yang diusir dari tanah suci bersamaan dengan masuknya kaum Musa, dan itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 22. Kacau kalau itu dilakukan, kalau dalil agama. Israel terlalu kuat dalilnya, baik dalil itu hukum internasional maupun data sejarah di luar Alkitab maupun data sejarah Alkitab, bahkan Quran sendiri menyebut itu adalah miliknya Israel. Kan gitu kan? Nah, ini repot. Dan yang ketiga sekarang, nama Palestina modern itu yang dikenal sekarang, apakah itu sama dengan Filistin? Ternyata tidak. Karena apa? Setelah runtuhnya Bait Allah tahun 70 Masehi, kira-kira tahun 136 Kaisar Hadrianus menguasai Yerusalem secara lebih keras lagi. Pasca pemberontakan Bar Kokhba itu oleh Rabi Yahudi saat itu ditahbiskan jadi putra bintang, itu adalah Mesias. Tapi ketika Bar Kokhba kemudian ditundukkan oleh Romawi, maka orang-orang Yahudi semua terusir semua. Saat itu nama Israel harus terhapus dari peta sejarah. Makanya dibuat sebuah strategi untuk menghapuskan negara Israel. Nah, pada zaman dahulu Israel kan dijajah oleh Romawi. Pada saat kematian Herodes Agung, ketiga anaknya diberikan warisan oleh pemerintah Romawi karena bangsa Yahudi tidak suka dan ketiga anak Herodes Agung ini, yaitu Herodes Antipas, kemudian Herodes Archelaus, kemudian Herodes Philippus. Mereka tidak setuju dengan tiga-tiganya, tapi dipaksa jadi tiga. Yang pertama wilayah Galilea yang diperintah oleh Archelaus, wilayah satunya wilayah Antipas yaitu adalah wilayah Yudea, dan wilayah Samaria. Ketiganya ini diberikan pada anak-anak Herodes. Pada waktu Kaisar Hadrian dengan para jenderalnya menguasai Yerusalem, akhirnya apa? Terjadi perluasan kota. Jadi wilayah Yudea dijadikan provinsi, wilayah Galilea dijadikan provinsi, wilayah Samaria, dataran tinggi Golan dijadikan provinsi. Maka wilayah Syria digabung dengan wilayah
Yudea, dan namanya adalah Syria Palestina. Nama Palestina justru yang mengangkat itu adalah kaisar pagan yang namanya Hadrianus. Maka wilayah untuk menggantikan nama Israel, menghapus dari muka sejarah, diperkenalkan istilah baru yaitu Syria Palestina. Itu abad kedua. Kota Yerusalem harus terhapus dari peta, karena selama ada impian tentang kota Yerusalem atau tanah Israel, nanti orang Yahudi terus menerus mengatakan lesana habba'ah birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Selama nama-nama Israel, Yerusalem tidak hilang dari ingatan orang Israel, selama itu Roma tidak yakin bahwa Israel tidak bangkit lagi sebagai sebuah kerajaan, maka kota Yerusalem bersamaan dan penghapusan kota Israel dihapus dan dinamakan dengan Alia Capitolina, dan nama itu diabdikan untuk dewi kafir mereka, Alia Capitolina. Menariknya, kata Yerusalem tidak muncul dalam Al-Quran, tidak muncul dalam hadis. Al-Quran tidak muncul satu kata pun tentang kata Yerusalem. Kalau Israel ada, ya Bani Israel, tapi kata Yerusalem tidak muncul. Tradisi Islam kemudian setelah Quran dan setelah hadis menyebut Yerusalem dengan Al-Quds, kota suci. Al-Qudus, kota suci. Karena Yerusalem menjadi kota suci ketiga setelah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Quds, yaitu kota suci ketiga, kota Yerusalem. Yang menarik, perjanjian Umar bin Khattab ketika memasuki kota Yerusalem, dia adalah sahabat Nabi setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Lalu pada zaman Umar dia melakukan Mistaq al-Umariyah, yaitu perjanjian atau konstitusi Umar. Dia menyebut kata Yerusalem penduduk Ilia, dan kata Ilia itu ada dari kata Alia Capitolina. Jadi artinya justru data dari sumber sejarah Islam klasik malah tidak menyebut kota Yerusalem sesuai dengan nama yang diberikan dari Taurat, kota Salem, dan nama yang diberikan kitab nabi-nabi Yerusalem, tapi nama yang diberikan oleh kaisar pagan yaitu Elia, Alia Capitolina. Maka segala macam identifikasi secara teologis dari Quran maupun dari sejarah Islam akan merugikan Palestina. Karena apa? Yang jelas Quran tidak menyebut kata Yerusalem, Quran malah menyebut kata tradisi Islam kemudian malah menyebut kota Alia, dan Alia itu membenarkan Alia Capitolina. Kalau dia menyebut Filistin, itu sama dengan tadi kaum raksasa yang dikalahkan Daud, yaitu Goliat, dan itu ada dalam surat Al-Maidah. Kaum raksasa yang diusir dari kota tanah suci begitu kaum Musa memasuki kota suci itu. Ini sulitnya identifikasi keagamaan bagi perjuangan Palestina. Lalu sisa satu lagi, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Ya lihat dari hukum internasional sekarang. Satu-satunya begitu, tidak bisa pembenaran secara agama. Kalau pembenaran agama, Israel pasti menang. Wong jelas itu datanya tidak hanya ada dalam kitab suci, baik Taurat, Injil, Quran, bahkan catatan-catatan sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa Israel memang eksis sebagai bangsa. Tetapi hukum internasional memang tidak memiliki aturan yang jelas. Bagaimana kalau sebuah negara 2000 tahun sudah hilang kemudian kembali? Lah ini hanya ada di dalam rencana Tuhan, tidak ada di hukum internasional ini. 2000 tahun sudah meninggalkan kota Yerusalem, jadi masalah. Di situ sudah pernah diduduki orang Roma, setelah Roma Persia, setelah Persia Roma lagi, setelah Roma kemudian Arab, setelah Arab, kan bangsa Arab itu menduduki ketika zamannya dinasti Umayyah, zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu dinasti Umayyah runtuh jadi dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Mamluk Mesir, terakhir adalah dinasti atau kekalifan Ottoman. Kekalifan Ottoman itu Turki modern.
Nah, waktu Perang Dunia Pertama tahun 1914, mereka kalah dengan lawan-lawan mereka. Karena Turki di pihak yang kalah perang, maka otomatis daerahnya diserahkan kepada yang menang perang. Itu Perang Dunia Pertama 1914. Lalu diserahkanlah kepada Inggris. Sementara di wilayah Israel itu sudah ada orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu sebetulnya Palestina modern itu kan orang-orang Arab itu, baik itu orang Kristen maupun orang Islam. Di situ juga ada orang-orang Yahudi yang mulai aliyah itu emigran dari benua Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, dari India, semua masuk ke situ. Mereka membeli tanah orang setempat, sebagian rampas, ya itu juga diakui bahwa ada orang-orang Zionis itu yang merampasi tanahnya orang-orang Palestina Kristen, seperti yang dialami oleh Abuna atau pendeta Elias Sakur. Keluarganya dirampas kebun anggurnya, alasannya dijadikan apa, itu ternyata dimiliki oleh orang Israel. Itu diselesaikan tidak di dalam konteks negara, tapi dalam konteks penegakan HAM, kan itu kan harus dipilah mana, bukan Palestina sebagai negara tapi rakyat Palestina. Itu yang terjadi. Pihak Hamas itu, pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifadah tahun 1987. Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi, ya itu kan cakar PDW itu.